Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa sekalian, Rasulullah di suatu ketika pernah didatangi oleh sahabat. Kemudian beliau meminta nasihat kepada Rasulullah. Berikan aku nasihat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada beliau. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Kemudian sahabat tersebut bertanya kembali, berikan saya kembali nasihat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali memberikan nasihat yang sama. La taghdab walakal jannah. Hal ini diulang sampai 3 kali oleh sahabat tersebut. Dan kemudian Rasulullah tetap mengulang jawaban yang sama kepada sahabat tersebut. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Hal ini tentunya mengindikasikan betapa pentingnya pengelolaan emosi kita, sehingga Rasulullah melarang untuk kita melakukan atau mengeluarkan amarah kita. Dan memang kalau kita lihat amarah ini atau rasa marah ini tidak hanya sebetulnya merugikan bagi orang lain, tapi juga merugikan bagi diri kita sendiri. Kalau kita sedang marah, maka tentunya akan banyak reaksi di tubuh kita yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan kita. Ketika orang marah, maka saraf-saraf simpatiknya akan bekerja. Sistem kardiovaskularnya akan bekerja lebih ekstra, jantungnya akan berdegup lebih kencang, darahnya akan tekanan darahnya akan lebih tinggi, dan kemudian juga akan mengeluarkan keringat dan seterusnya. Nafasnya juga akan menjadi lebih cepat. Dan selain itu, orang yang marah, orang yang diliputi oleh kemarahan, tidak bisa mengontrol kemarahannya, maka akan cenderung tidak bisa berpikir secara logis. Karena ketika orang yang sedang marah, bagian otak yang banyak bekerja itu adalah bagian yang disebut dengan amigdala yang berada dalam sistem limbik. Dan ketika orang sedang marah, amigdala ini kemudian akan mengambil alih otak, terutama bagian-bagian prefrontal cortex yang biasanya digunakan untuk berpikir secara rasional, berpikir secara logis, itu tidak bisa menjadi aktif. Karena saat itu amigdala itu lebih banyak berperan dalam proses-proses yang ada terjadi di otak. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang sedang marah, maka kita bisa lihat kebanyakan dari mereka tidak bisa mengontrol perilaku mereka. Kebanyakan dari mereka itu bersifat atau berlaku aniaya, berlaku kejam kepada orang lain, menunjukkan agresivitas dan lain sebagainya. Karena memang bagian otak yang aktif itu adalah amigdala. Dan setelah amarah itu reda, setelah amarah itu menjadi seorang itu menjadi lebih tenang, maka kemudian dia baru bisa berpikir secara logis, artinya prefrontal cortex-nya sudah bisa kembali aktif, dan amigdalanya sudah tidak mengambil peran secara penuh di otaknya, dan disitulah dia baru bisa menalar akibat apa yang sudah dia lakukan, akibat kemarahannya tersebut. Dan biasanya ketika setelah dia mulai bisa berpikir secara rasional, barulah kemudian dia merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, atas segala aniaya, perilaku aniaya, kekejaman, ataupun agresivitas yang telah dia lakukan kepada lingkungan sekitar atau kepada orang lain.
Nah, oleh karena itu Rasulullah melarang kita untuk berbuat atau mengekspresikan kemarahan kita, berbuat aniaya pada orang lain dan seterusnya. Karena memang akibatnya itu sangat buruk, tidak hanya bagi kita tapi juga bagi orang lain. Nah, kemudian Rasulullah mewasiatkan kepada kita juga bagaimana cara kita untuk mengelola emosi kita ketika kita sedang diliputi oleh kemarahan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika kita sedang marah dalam posisi berdiri, maka kita diminta untuk duduk. Kemudian kalau kita sedang duduk kemudian marah, maka kita diminta berganti posisi menjadi rebahan atau tiduran. Hal ini adalah untuk membuat atau mengalihkan kemarahan kita. Karena memang berdasarkan penelitian, biasanya amarah itu bisa reda dalam waktu hanya sekitar 20 menit. Artinya kalau selama 20 menit ini kita mampu untuk mengontrol emosi kita, mampu untuk mengontrol nafas kita, mengatur tubuh kita, maka amarah itu akan reda. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita untuk mengalihkan emosi kita, mengalihkan amarah kita dari yang sebelumnya berposisi berdiri, kemudian menjadi duduk, atau dari duduk kemudian menjadi tiduran atau rebahan. Dan yang paling penting, karena kita sedang berada di bulan puasa dan kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka amarah ini harus bisa kita kendalikan, karena memang salah satu ciri tanda ketakwaan seorang adalah ia mampu menahan amarahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala susah maupun kala senang, atau di kala sempit maupun kala lapang, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Artinya kalau kita masih tidak bisa mengelola emosi kita, masih suka untuk marah-marah, maka mungkin kita tidak menjadi salah satu orang-orang yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena memang Allah memfirmankan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi selagi masih ada waktu di bulan puasa ini, mari sama-sama kita mencoba untuk mengatur emosi kita, mengelola emosi kita, supaya kita tidak dikendalikan oleh rasa amarah dan kita tidak berbuat aniaya kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.